Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hewan Sution. Kali ini saya akan membawakan berita yang bersumber dari Radar Bromo dan Jawa Pos. Awal-awal kita mulai dengan opini akhiri gimmick politik Selasa 5 Desember 2023. Masa kampanye pemilu diwarnai munculnya beragam gimmick politik. Gimmick politik seringkali bersifat spektakuler, lucu, atau dramatis. Gimmick bertujuan untuk menciptakan citra positif, menarik atensi, atau mengalihkan perhatian dari isu-isu yang esensial. Kampanye dengan pergimikan hanya akan menenggelamkan pertarungan gagasan yang konstruktif. Penggunaan gimmick politik biasanya sebagai upaya manipulatif untuk menarik perhatian tanpa memberikan substansi yang nyata atau solusi konkret terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat. Sebenarnya gimmick politik yang terlalu mencolok atau palsu juga dapat merugikan citra positif seorang politikus karena bisa dianggap tidak serius dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kampanye dengan bersifat gimmick politik yang bersifat kontroversial juga dapat meningkatkan polaritas atau polarisasi politik. Strategi kampanye semacam ini cenderung membagi masyarakat menjadi kubu-kubu yang berseberangan, mengorbankan kesatuan dan kerjasama yang diperlukan untuk mencapai solusi yang efektif. Dalam kampanye politik, ternyata konsep penggunaan gimmick layaknya dalam televisi show juga dilakukan. Sejumlah politikus yang ikut kontestasi pemilu, misalnya pilpres atau pileg, aneka gimmick tersebut selanjutnya mendapat liputan media massa dan viral di beragam platform media sosial. Situasi itu menjadikan gimmick politik justru dinilai sebagai model kampanye yang tepat dan memikat dan akurat. Lewat beragam permainan gimmick, bisa jadi sang politisi sedang memainkan agenda tersembunyi yang mencoba untuk disuntikan ke masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus tetap kritis. Kemampuan untuk menyadari bahwa gimmick sejatinya hanyalah tipuan belaka menjadi penting. Gimmick politik dapat digunakan untuk menjadikan komunikasi bisa mencair. Kesan menakutkan pada diri seseorang atau diri politisi dapat ditepis karena bisa jadi melunak. Pesan-pesan komunikasi yang disampaikan akan lebih mudah diterima. Hambatan komunikasi berupa situasi yang kaku menjadi melunak. Namun penggunaan gimmick dapat menimbulkan kesan tak serius dan hanya main-main belaka. Setiap kontestan politik memang mempunyai gaya komunikasi politik yang berbeda. Gaya komunikasi beberapa politikus ada yang menggunakan komunikasi politikus konteks tinggi dan komunikasi politik konteks rendah. Komunikasi politik konteks rendah bisa terlihat dari gaya penyampaian pesan komunikasi yang lugas, mudah dimengerti, dan maknanya tak bersayap. Sementara komunikasi konteks tinggi bisa tampak dari penggunaan kata-kata yang bersayap, menggunakan bahasa tubuh yang tak jelas, dan bahasa verbal yang tak langsung ke inti permasalahannya tersebut. Penulis dan jurnalis Uruguay Eduardo Galeano yang menyatakan tentang munculnya budaya wadah. Menurut Galeano tersebut, kita hidup di dunia ketika pemakaman lebih penting daripada kematian, pernikahan lebih penting ketimbang cinta, dan dan fisik lebih penting daripada kecerdasan. Kita hidup dalam budaya wadah yang meremehkan isi. Dunia maya dan dunia nyata ditaburi jargon-jargon penuh dengan gimmick. Akhirnya budaya wadah sebenarnya dapat memicu politisi berpikir jangkal. Tak jarang mereka hanya menunjukkan unsur-unsur kesenangan dan hiburan. Situasinya klop karena ternyata tak sedikit masyarakat yang menyukai penggunaan aneka gimmick ini. Jika masyarakat merasa bahwa sang politisi lebih fokus pada citra atau gimmick daripada substansi atau ide dan kebijakan, hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan pemilih terhadap sang politisi. Politisi yang terlalu mengandalkan gimmick tanpa memberikan solusi konkret
Dalam lapangan, kredibilitas di mata pemilih yang sedang mencari pemimpin yang serius dapat diandalkan itu tidak akan bisa. Gimik politik lewat beragam narasi dan konten kampanye yang hanya memburu viralitas, seperti pembuatan meme, video singkat, atau banyak contoh lainnya. Untuk mendapatkan perhatian tanpa memberi informasi mendalam hanya akan menjadikan masyarakat keliru dalam pemilihan pemilu. Kampanye dengan mengedepankan permainan politik justru dapat merendahkan sosok sang politisi di mata masyarakat. Untuk itu, format kampanye model debat politik yang terbuka dan demokrasi perlu digerakkan dalam porsi yang cukup. Semakin masyarakat dapat menguliti calon pemimpin yang akan dipilihnya, mereka akan mempunyai referensi yang kuat dan akurat tentang sosok pemimpin yang bakal dipilih untuk dititipi amanah tersebut. Kampanye lewat permainan gimmick lucu-lucuan yang miskin substansi hanya akan menjerumuskan masyarakat untuk penyelesaian di hari berikutnya. Era politik yang serupa panggung sandiwara ini menuntut semua orang agar bermain di perannya masing-masing. Lewat permainan gimmick politik, bisa jadi sang politisi yang selama ini serius dan kaku bisa terkesan lentur dan mencair. Aneka gimmick politik terkadang memang diperlukan untuk lucu-lucuan mencarikan suasana. Namun untuk urusan mengelola negara besar dan menyejahterakan masyarakat tentu tidak bisa hanya dengan mengandalkan gimmick politik semata. Mungkin sekian berita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.